Halo, saya pengamat militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Korea Selatan pada 2024 ini akan memulai produksi massal pesawat KF-21 Boromei melalui Korean Aerospace Industry atau KAI. Produksi massal pesawat generasi ke-4,5 ini bersamaan dengan peningkatan anggaran pertahanan Korea Selatan tahun 2024 serta ketidakpastian pembayaran cost share pengembangan pesawat ini oleh Indonesia. Rencana Korea Selatan akan memulai produksi massal pesawat KF-21 Boromei ini setelah pemerintah Korea Selatan akhirnya menaikkan anggaran pertahanan tahun 2024 sampai 4,2% dibanding tahun 2023 yang berada di angka 5,9,42 triliun won atau 50,2 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut termasuk biaya produksi massal pesawat KF-21 Boromei sebesar 238,7 miliar won atau sebesar 201,6 juta dolar Amerika Serikat. Namun untuk produksi massal tahap awal, pesawat KF-21 Boromei ini mengalami perubahan dari rencana sebelumnya yang awalnya 40 unit pesawat berkurang menjadi 20 unit pesawat saja. Pengurangan produksi massal di tahap awal ini diperkirakan karena adanya faktor dari Indonesia yang belum melakukan pembayaran sisa cost share pengembangan pesawat tempur ini. Adapun cost share yang harus dibayarkan Indonesia ini sebesar 20% dari biaya pengembangan yakni 1,7 triliun won. Namun, hingga saat ini Indonesia hanya membayar 280 miliar won dan menyisakan 990 miliar won. Sehingga hal ini yang membuat Korea Selatan mengurangi jumlah produksi massal pesawat ini. Namun, hal baiknya yakni Korea Selatan memajukan jadwal produksi massal pesawat ini pada tahun 2024, di mana sebelumnya Korea Selatan akan memulai produksi massal pesawat ini pada tahun 2026. Dimajukannya produksi massal pesawat KF-21 Boromei ini juga tak lepas selesainya rangkaian tes pada pesawat ini, mulai dari tes terbang, tes peperangan, hingga beberapa tes lainnya. Korea Aerospace Industry menciptakan KF-21 Boromei cukup komplit, di mana pesawat ini dilengkapi dengan sejumlah cantelan, sehingga pesawat ini dapat membawa berbagai jenis rudal mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, bom pemandu, hingga rudal anti kapal. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi kanon putar otomatis Vulcan M61A2 20 mm. Secara keseluruhan, pesawat KF-21 Boromei ini diciptakan sebagai pesawat superioritas di udara serta pesawat tempur multiperan. Selain itu, tujuan pengembangan pesawat ini untuk menggantikan armada F-4D-E Phantom II dan F-5 Tiger II milik Angkatan Udara Korea Selatan yang sudah menua. Terlepas dari Indonesia yang gagal melakukan pembayaran cost share pengembangan pesawat KF-21 Boromei ini, namun pihak Korea Selatan tetap memproduksi prototipe pesawat hingga prototipe ke-6. Bahkan, dua pilot dari TNI AU telah ikut melakukan terbang dengan pesawat KF-21 Boromei ini sebagai pilot tandem, yang juga dalam penerbangan serangkaian tes beberapa waktu yang lalu. Dengan akan dimulainya produksi massal pesawat KF-21 Boromei ini, apakah Indonesia akan segera membayar sisa cost share pengembangan pesawat ini ke pihak Korea Selatan? Atau bahkan Indonesia tetap belum akan membayar sisa cost share ke Korea Selatan? Terlepas dari hal tersebut, pengembangan bersama KF-21 Boromei antara Korea Selatan dan Indonesia ini masuk dalam program prioritas nasional, sehingga kerjasama ini akan terus dilakukan meskipun belum ada kejelasan tentang pembayaran cost share tersebut.